Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri Sejarah Gereja dan Pemikiran Kristen. Di pertemuan kedua ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting namun sering dianggap remeh, metodologi dalam mempelajari sejarah gereja dan pemikiran Kristen. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa sih harus repot-repot dengan metodologi? Bukankah cukup membaca buku sejarah saja? Nah, justru disinilah letak kuncinya. Cara kita membaca dan memahami sejarah akan sangat menentukan kesimpulan yang kita tarik. Kalau metodenya keliru, bisa jadi pemahaman kita juga keliru. Jadi, ini bukan sekadar teori belaka, melainkan kunci agar kita benar-benar dapat memahami perjalanan iman umat Allah sepanjang zaman dengan lebih baik. Mari kita mulai dengan memahami apa itu metodologi. Metodologi berbeda dengan metode. Metodologi adalah ilmu tentang metode, atau cara berpikir tentang bagaimana kita melakukan penelitian. Sementara metode adalah langkah-langkah praktis yang kita gunakan dalam penelitian. Dalam konteks studi sejarah gereja dan pemikiran Kristen, metodologi memberi kita kerangka berpikir untuk menganalisis, menafsirkan, dan memahami peristiwa-peristiwa masa lalu dengan lebih mendalam. Mengapa dalam studi sejarah gereja dan pemikiran Kristen tidak cukup hanya bercerita? Bayangkan jika kita hanya mendengar cerita tanpa metodologi yang tepat. Kita mungkin hanya akan mendapatkan gambaran permukaan, tanpa memahami kompleksitas di baliknya. Misalnya, ada anggapan umum bahwa Kaisar Konstantinus adalah penyebab utama kekristenan menjadi agama negara. Tanpa metodologi yang tepat, kita bisa terjebak dalam simplifikasi sejarah yang berlebihan. Dengan metodologi yang tepat, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Apa saja faktor-faktor lain yang berkontribusi pada perkembangan ini? Bagaimana dinamika politik dan sosial pada masa itu? Apa dampaknya terhadap kehidupan jemaat sehari-hari? Metodologi membantu kita melihat sejarah tidak hanya sebagai rangkaian peristiwa, tetapi sebagai interaksi kompleks antara berbagai faktor. Lalu, mengapa metodologi itu penting? Pertama, metodologi melindungi kita dari bias denominasi atau teologi. Setiap tradisi gereja memiliki cara pandangnya sendiri terhadap sejarah. Tanpa metodologi yang kuat, kita bisa terjebak dalam narasi yang terlalu berpihak atau bahkan tidak akurat. Misalnya, cara Protestan dan Katolik menulis ulang sejarah reformasi bisa sangat berbeda. Disinilah metodologi berperan penting untuk membantu kita melihat peristiwa tersebut dari berbagai sudut pandang. Kedua, metodologi membantu kita menilai sumber dengan kritis. Tidak semua sumber sejarah memiliki bobot yang sama. Ada sumber primer, yaitu dokumen atau kesaksian langsung dari masa yang diteliti, dan ada sumber sekunder yang merupakan interpretasi atau analisis atas sumber primer. Metodologi mengajarkan kita cara membedakan dan mengevaluasi sumber-sumber ini. Ketiga, metodologi memberi kita kerangka berpikir untuk menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi dulu, tapi juga tentang bagaimana kita memahami dan menerapkan pelajaran dari masa lalu dalam konteks kita saat ini. Dengan metodologi yang tepat, kita bisa menarik relevansi dari peristiwa-peristiwa sejarah untuk kehidupan gereja dan iman kita hari ini. Sekarang, bagaimana cara kita mempelajari dan menerapkan metodologi ini? Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita ikuti. Pertama, kita perlu mengumpulkan sumber. Ini bisa berupa arsip, teks-teks kuno, dokumen gereja, atau tulisan-tulisan dari zaman yang kita teliti. Semakin beragam sumber yang kita miliki, semakin lengkap gambaran yang bisa kita dapatkan. Langkah kedua adalah menganalisis konteks. Setiap peristiwa sejarah terjadi dalam konteks budaya, politik, dan sosial tertentu. Kita perlu memahami latar belakang ini untuk bisa menafsirkan peristiwa dengan tepat. Misalnya, untuk memahami tulisan-tulisan Paulus, kita perlu mengerti konteks budaya Yahudi dan Yunani Romawi pada masa itu. Selanjutnya, kita perlu menguji kredibilitas sumber. Tidak semua sumber bisa diandalkan sepenuhnya. Ada yang mungkin bias, ada yang mungkin ditulis jauh setelah peristiwa terjadi. Kita perlu bersikap kritis dan membandingkan berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat. Langkah keempat adalah membandingkan interpretasi. Ini disebut juga historiografi, yaitu studi tentang bagaimana sejarah ditulis dan ditafsirkan. Dengan membandingkan berbagai interpretasi, kita bisa melihat berbagai sudut pandang dan memahami kompleksitas sebuah peristiwa sejarah. Terakhir, kita perlu menarik implikasi teologis bagi masa kini. Sejarah gereja bukan sekadar cerita masa lalu, tapi juga cermin bagi kita hari ini. Apa yang bisa kita pelajari dari pergumulan iman nenek moyang kita? Bagaimana pemahaman mereka tentang Tuhan dan gereja bisa memperkaya iman kita?
Dalam mempelajari sejarah gereja dan pemikiran Kristen, kita juga perlu menggunakan pendekatan interdisipliner. Ini berarti kita tidak hanya mengandalkan satu disiplin ilmu, tapi menggabungkan wawasan dari berbagai bidang seperti teologi, filsafat, sejarah, sosiologi, dan antropologi. Pendekatan ini membantu kita memahami sejarah gereja dalam konteks yang lebih luas dan mendalam. Mari kita lihat sebuah contoh konkret. Ketika kita membaca surat-surat Bapa Gereja, kita tidak bisa hanya fokus pada isinya saja. Kita perlu memahami siapa penulisnya, dalam situasi apa surat itu ditulis, siapa pembacanya, dan apa tujuan penulisannya. Kita juga perlu melihat bagaimana surat-surat ini ditafsirkan dan digunakan oleh gereja sepanjang sejarah. Misalnya, ketika membaca surat-surat Ignatius dari Antiochia, kita perlu memahami konteks penganiayaan Kristen pada masa itu, struktur gereja yang sedang berkembang, dan pergumulan teologis yang sedang terjadi. Dengan pemahaman kontekstual ini, kita bisa menangkap makna dan signifikansi tulisan-tulisan tersebut dengan lebih baik. Metodologi juga membantu kita menghindari jebakan-jebakan umum dalam studi sejarah gereja. Salah satunya adalah kecenderungan untuk meromantisasi masa lalu. Kita mungkin tergoda untuk menganggap gereja mula-mula sebagai model sempurna yang harus ditiru. Namun, dengan metodologi yang tepat, kita bisa melihat bahwa gereja di setiap zaman memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Jebakan lain adalah generalisasi yang berlebihan. Tanpa metodologi yang baik, kita mungkin tergoda untuk menyamaratakan seluruh periode sejarah gereja berdasarkan beberapa contoh saja, misalnya menganggap seluruh abad pertengahan sebagai zaman kegelapan, tanpa melihat perkembangan positif yang juga terjadi pada masa itu. Dengan metodologi yang tepat, kita juga bisa lebih bijak dalam menilai kontroversi-kontroversi dalam sejarah gereja. Ambil contoh perdebatan kristologis di abad-abad awal gereja. Tanpa pemahaman metodologis yang baik, kita mungkin hanya melihatnya sebagai perdebatan teologis yang rumit dan tidak relevan. Namun, dengan metodologi yang tepat, kita bisa memahami bahwa perdebatan ini mencerminkan pergumulan gereja dalam memahami dan mengartikulasikan iman mereka dalam konteks budaya dan filosofis yang kompleks. Metodologi juga membantu kita menghargai keragaman dalam sejarah gereja. Gereja Kristen telah berkembang dalam berbagai konteks budaya dan geografis. Dengan metodologi yang baik, kita bisa melihat bagaimana Injil diterjemahkan dan dihidupi dalam berbagai konteks ini tanpa kehilangan esensinya. Pada akhirnya, metodologi dalam studi sejarah gereja dan pemikiran Kristen bukan sekadar alat akademis. Ini adalah kunci untuk memahami perjalanan iman umat Allah sepanjang zaman. Dengan metodologi yang tepat, kita bisa belajar dari kekuatan dan kelemahan gereja di masa lalu, menghargai warisan iman kita, dan menerapkan pelajaran-pelajaran berharga untuk kehidupan gereja hari ini. Jadi teman-teman, mari kita tidak memandang remeh pentingnya metodologi. Ini bukan sekadar teori, tapi fondasi penting dalam memahami dan menghidupi iman kita. Dengan metodologi yang baik, kita bisa melihat sejarah gereja bukan hanya sebagai rangkaian peristiwa, tapi sebagai kisah panjang tentang karya Allah dalam dan melalui umatnya. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan menerapkan prinsip-prinsip metodologi ini dalam mempelajari berbagai periode dan aspek sejarah gereja. Semoga dengan pemahaman metodologis yang lebih baik, kita bisa semakin menghargai dan belajar dari warisan iman kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.